Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Satujana. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang perusahaan PT Alpen Food Industry. Yang pertama tentang profil perusahaan. PT Alpen Food Industry adalah perusahaan yang memasarkan produk es krim bermerek Ais di Indonesia. Perusahaan ini telah mendapatkan lisensi resmi dari Singapura dengan tim yang memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di industri es krim. Di tahun 2017, Ais berhasil memenangkan penghargaan sebagai Excellent Brand Award. Tidak hanya itu, Ais terpilih sebagai merek es krim paling pilihan pada event Asian Games di Jakarta dan Palembang pada tahun 2018. Sejarah singkat tentang PT Alpen Food Industry, yaitu bagian dari Ais Group Holdings PT Ltd yang didirikan di Singapura pada Mei 2015. Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menjadi merek es krim yang paling populer. Produk Ais kini telah dipasarkan di 3 negara, yaitu Asia Tenggara, seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kontroversi buruh dan pekerja PT Alpen Food Industry di Indonesia. Singapore Ice Group Holding PTE Ltd adalah sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura dan fokus bergerak di bidang es krim, di bidang produsen es krim dengan merek Ais, dan memiliki anak perusahaan yaitu PT Alpen Food Industry. Merupakan rupanya juga tidak lepas dari kontroversi di awal tahun 2020 sejumlah buruh dan karyawan yang mengaku pernah bekerja di perusahaan tersebut dan mengaku diperlakukan di perusahaan tersebut secara tidak manusiawi, termasuk dari pelaku outsourcing. Selanjutnya kami mengambil materi ini dari jurnal yang menurut Dea Emelda S 2022. Jurnal ini tentang analisis konflik buruh PT Alpen Food Industry atau pabrik es krim Ais dalam perspektif Marxisme, di mana merampas hak buruh. Ais Group sempat menjadi trending topik di media sosial karena tagar boikotis. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun belakangan ini para buruh telah berkonflik dan melakukan demonstrasi pada pihak Ais. PT AFI melanggar hukum ketenagakerjaan karena merampas hak buruh dengan menghargai harga yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama, ketidakadilan semakin terlihat saat PT AFI memberikan bonus kepada para pekerja yang tidak melakukan mogok kerja dan demonstrasi. Dan yang kedua, kasus nyata terjadi saat bocornya gas alkali di pabrik yang akhirnya menyebabkan salah satu buruh terkena penyakit bronkitis atau mata yang terkena percikan soda api yang akhirnya meradang. Kasusnya kecelakaan ini pun tetap tidak didengar oleh manajemen pabrik dan
tidak kunjung mendapatkan bantuan, bahkan untuk biaya pengobatan para buruh ini tidak ditanggung oleh perusahaan. Artikel CNN Indonesia, kronologi Serikat Buruh Gerduk Manajemen Es Krim Ais. Perusahaan sering tidak profesional memberikan hukuman. Ada yang meninggalkan pekerjaan karena ada urusan serikat yang buru-buru, langsung ke SP3. Sedangkan ada yang 12 kali alfa tidak mendapat sanksi apa-apa. Artikel yang pertama, para buruh melakukan demonstrasi karena mereka tidak mendapat titik terang dari pihak PT AFI. PT AFI dinilai tidak adil terhadap para pekerjanya. Artikel yang kedua, PT Alfen Food Indonesia kembali menambah daftar panjang pelanggaran yang ia lakukan kepada para buruh. Kali ini seorang buruh perempuan bernama Rizky Atul dipecat lantaran mengikuti aksi mogok pada Jumat 28 Februari 2020. Federasi Serikat Buruh Demonstratif Kerakyatan yang sedang mengarungi ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia, PT Alfen Food Industri, mengungkap bahwa buruh es krim es itu pernah dibayar dengan cek kosong. Oke, dari PowerPoint yang sudah kami jelaskan dari awal, bahwa di sini kami hanya ingin mengangkat kembali bahwa PT Alfen Food Industri ini dulunya pernah bermasalah menurut dari berita-berita dan artikel-artikel yang sudah beredar. Nah, banyak sekali masalah yang dibuat oleh PT Alfen Food Industri ini kepada buruh-buruh pabriknya sama karyawan-karyawannya. Nah, termasuk tadi sudah dijelaskan memberikan cek kosong, fasilitas yang tidak memadai, terus keamanan safety yang juga tidak baik untuk para karyawan. Nah, tapi pertanyaan saya di sini adalah bahwa sebenarnya masalah ini sudah terjadi begitu lama, dan sampai sekarang terakhir di tahun 2020 itu pun masih berlanjut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa masalah ini yang begitu besar ya, masalah yang begitu besar, tetapi perusahaan ini sampai sekarang masih tetap berdiri. Perusahaan ini masih menjadi perusahaan yang terbaik di tingkatnya dia, yaitu perusahaan es krim. Nah, mungkin itu permasalahan-permasalahan yang harus mungkin masih membingungkan sampai saat ini. Dan yang kedua, sebenarnya dari berita-berita yang beredar, kita juga tidak harus langsung menelan mentah-mentah apa yang sudah diberitakan. Nah, karena terkadang berita-berita ini pun tidak valid datanya gitu. Tetapi di sini kita bisa belajar, dan memang menjadi salah satu tugas kita sebagai seorang MSDM, yaitu salah satunya untuk memperhatikan para karyawan-karyawan kita, yaitu salah satunya untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan. Maka dari itu dari presentasi kami pada hari ini hanya untuk mengingatkan bahwa kita sebagai seorang MSDM harus memperhatikan hak-haknya para karyawan kita yang ada di bawah kita. Mungkin segitu presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.